شرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Bagi para peserta, apakah sudah memasuki ruangan Zoom? Diharapkan bagi para peserta untuk memasuki ruangan Zoom karena acara akan segera dimulai. Diharapkan bagi para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Saya ulangi sekali lagi, bagi para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara technical meeting pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh Wakil Ketua Alepo, acara yang ketiga pengenalan LO kepada peserta, acara yang keempat pembacaan juklak juknis yang akan disampaikan oleh divisi perlombaan, acara yang kelima tanya jawab, acara yang keenam pembacaan urutan nomor, acara yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan oleh Wakil Ketua Alepo kepada Saudari Francisca Rimelda, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kami aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kita dapat berjumpa pada sesi technical meeting ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memohon maaf sebesar-besarnya karena pada kesempatan kali ini, Ketua Pelaksana kami tidak dapat ikut serta mengikuti technical meeting karena ada satu lain hal yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya, saya selaku Wakil Ketua Pelaksana dan mewakili seluruh panitia Al-Arabia Festival Expo mengucapkan selamat datang dan selamat berkompetisi kepada seluruh peserta Lomba Alepo yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Semoga dengan adanya technical meeting ini dapat melancarkan alur dan sistematika perlombaan yang insya Allah akan berlangsung pada tanggal 7 sampai 9 Maret 2023 mendatang. Baik, mungkin ini saja dari saya, tidak berlama-lama lagi, akhir kata, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Alepo ini, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga selamat berkompetisi dan mengikuti serangkaian acara dari Al-Arabia Festival Expo ini, serta jangan lupa untuk senantiasa menjunjung tinggi sportivitas dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, pengenalan LO kepada peserta. Acara ketiga. Suara nih. Kan bisa. Ada kendala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari LO Perlombaan Pidato, nomor telepon 0851 6272 0461. Saya ulangi sekali lagi, 0851 6272 0461. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisalia Putri Dianti dari LO Perlombaan Pidato dengan nomor telepon 0813 363 9010. Saya ulangi sekali lagi, 0813 3633 9010. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat,
pembacaan juklak juknis yang akan disampaikan oleh divisi perlombaan pidato. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Bahasa Arab merupakan cabang lomba kategori siswa. Oh iya. Coba lagi ya. Oke, saya ulangi, maaf. Oke. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Tahtainullah selaku penanggung jawab lomba pidato bahasa Arab yang akan membacakan juklak juknis lomba pidato bahasa Arab ini sendiri. Yang pertama, deskripsi. Pidato bahasa Arab merupakan cabang lomba kategori siswa atau siswi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan retorika peserta dengan menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, persyaratan peserta. 1. Perlombaan ini merupakan perlombaan pidato bahasa Arab dengan kategori peserta siswa atau siswi, SMA atau MA sederajat, serta mendapatkan rekomendasi dari sekolah, dibuktikan dengan kartu pelajar dalam kurung jika ada, dan surat rekomendasi dari kepala sekolah terkait. Kedua, peserta adalah perorangan atau individu. Ketiga, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia. Keempat, peserta wajib memfollow akun Instagram Aleppo dan mensubscribe channel YouTube Aleppo UMM, dibuktikan dengan mengupload screenshot bukti tersebut saat melakukan pendaftaran. Kelima, peserta wajib melengkapi persyaratan pada waktu pendaftaran. Keenam, peserta wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan lomba. Ketujuh, setiap instansi hanya diperbolehkan mengirim maksimal 3 delegasi atau peserta. Kedelapan, peserta wajib mengikuti technical meeting. Apabila peserta tidak mengikuti technical meeting, maka peserta dianggap telah menyetujui seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, teknis perlombaan. 1. Perlombaan dilaksanakan secara individu. Kedua, peserta menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi. Ketiga, perlombaan bersifat offline dan diadakan secara langsung di kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Keempat, perlombaan dilaksanakan dalam satu babak. Kelima, pidato berdurasi selama 5-7 menit. Keenam, apabila pidato lebih dari waktu yang ditentukan, maka akan ada pengurangan 5 poin di menit pertama dan seterusnya. Ketujuh, peserta dilarang menyebutkan nama instansi saat berpidato. Kedelapan, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 9. Pemenang akan diambil juara 1, 2, dan 3. 10. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib di atas akan diputuskan oleh kebijakan juri. Dalam kurung ditentukan sesuai kebutuhan dan kondisi. Selanjutnya adalah materi pidato. Yang pertama, peserta wajib mencantumkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Kedua, peserta menyerahkan teks pidato yang telah di-print out pada saat technical meeting dengan menyertakan identitas masing-masing instansi dengan format penulisan kertas ukuran F4, size 18, font tradisional Arabic spasi 1,5. Selanjutnya adalah tema. Tema yang pertama adalah Lughatul Jannah, Lughatul Arabiyah. Yang artinya bahasa Arab adalah bahasa surga. Tema yang kedua adalah
ta'allamu bil jiddi kan naqsi alal hajari. Belajar dengan sungguh-sungguh laksana mengukir di atas batu. Tema yang ketiga adalah ad-dinul Islam wa dinul alam. Agama Islam adalah agama universal. Selanjutnya adalah kriteria penilaian. Yang pertama, retorika dengan nilai 30. Kedua adalah kesesuaian substansi dengan tema 30. Ketiga adalah artikulasi dan intonasi 25. Keempat adalah performa 15 dengan total 100. Kuota maksimal 40 peserta, penanggung jawab Nabila Zahra selaku LO tadi yang disebutkan dan April Salia. Mungkin sekian dari penyampaian lomba pidato bahasa Arab. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik, selanjutnya yakni tanya jawab. Pada peserta dipersilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, langsung saja. Bagi para Oke, teman-teman, kita akan melakukan kita akan melakukan pengundian untuk lomba. Oh, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan dari tema yang nomor 2 itu at-ta'allum fis shaghar atau at-ta'allum bil jaddi. Oh, ini sesuai, saya izin ini menjawab pertanyaan dari peserta. Ini at-ta'allum bil jiddi. At-ta'allum bil jiddi. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu bukan karena kesalahan, memang itu dengan kesengajaan. Ya. Sekian. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami akan langsung mengurutkan urutan tampil lomba pidato bahasa Arab.
Langsung dimulai. Oke, untuk yang pertama Muslimah Habil Ahmad. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya Alvin Arli. Oke, peserta selanjutnya adalah Fabela Az-Zahra. Oke, selanjutnya. Peserta keempat adalah Muhammad Dorif. Selanjutnya. Zidan Amirul. Oke, selanjutnya. Oke, Khairul Anam. Khairul Anam. Oke, selanjutnya. Sitya Alifatul. Oke, selanjutnya. Oke, Huzaifah. Oke, selanjutnya. Azizah Aziz. Oke, selanjutnya. Safira Tintang. Oke, selanjutnya. Nabil Al-Luba. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya.
Intan Lailatun. Oke, selanjutnya. Zaidan Syahlafi. Oke, selanjutnya. Arif Rahman. Oke, berarti yang terakhir adalah Muhammad Fadil. Fadil. Oke, mungkin ini untuk pengundian peserta lomba. Oke, saya akan bacakan ulang untuk urutan peserta dari lomba pidato bahasa Arab ini sendiri. Yang pertama adalah Muslimah Sabil, yang kedua adalah Alvin Ari, ketiga adalah Fabila Az-Zahra, keempat adalah Muhammad Yorif, kelima adalah Zidan Amirul, enam adalah Khairil Anam, ketujuh adalah Sitya Alifatul, 8 adalah Huzaifah, ke-9 adalah Azizah Aziz, ke-10 adalah Safira Lintang, ke-11 adalah Nabil Al-Lubab, 12 adalah Kurota Ayun, ke-13 adalah Muhammad Mi'raj Arsy, 14 adalah Salwa Roshita, 15 ada Intan Lailatun, selanjutnya adalah Zaidan Syahlevi, 17 adalah Arif Rahman, 18 adalah Muhammad Pradel. Oke, mungkin sekian dari lomba pidato. Baik, bagi peserta yang mengikuti lomba pidato, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom, dikarenakan akan dilanjutkan technical meeting perlombaan Ghina Arabi. Acara berikutnya yakni pengenalan LO Ghina Arabi kepada peserta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hanani. Saya dari LO Perlombaan Ghina Arabi. Nomor telepon 0821 5250 8142. Saya ulangi sekali lagi, 0821 5250 8142. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Krisdianto, saya dari LO Ghina Arabi. Nomor telepon saya 0821 1877 8109. Sekali lagi 0821 1877 8109. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari LO Ghina Arabi. Nomor HP 0812 4798 1406. Sekali lagi 0812 4798 1406. Sekian. Acara selanjutnya, pembacaan juklak dukmis yang akan disampaikan oleh divisi perlombaan Ghina Arabi. Kepada yang bertugas, saya persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eka Asti Pratiwi selaku penanggung jawab perlombaan Gina Arobi Alepa UMM. Menyanyi bahasa Arab. Deskripsi. Menyanyi bahasa Arab merupakan cabang lomba dengan kategori umum, yaitu siswa-siswi, santriwan-santriwati, mahasiswa-mahasiswi, atau masyarakat umum yang bertujuan untuk mengekspor kemampuan peserta dalam membawakan lagu berbahasa Arab. Ketentuan peserta. 1. Peserta adalah bersifat umum dengan ketentuan maksimal usia 24 tahun, dibuktikan dengan tanda pengenal berupa scan KTM apabila peserta adalah mahasiswa, KTP apabila peserta bukan mahasiswa, dan KTS apabila peserta merupakan siswa sekolah saat melakukan pendaftaran. 2. Peserta bersifat individu atau perorangan. 3. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah ditentukan. 4. Peserta wajib memfollow akun Instagram @alepa_umm dan mensubscribe channel YouTube Alepa UMM dibuktikan dengan mengupload screenshot tersebut saat melakukan pendaftaran. 5. Setiap instansi hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 delegasi. 6. Instansi yang mengirimkan 2 peserta diwajibkan menampilkan 2 lagu yang berbeda. Apabila satu instansi menampilkan 2 judul lagu yang sama, maka akan dikenakan pengurangan sebanyak 10 poin. 7. Peserta dilarang membawa atau membaca lirik lagu. 8. Setiap peserta yang mendaftarkan diri diwajibkan mengikuti technical meeting. Apabila berhalangan hadir, bisa diwakilkan oleh pembimbing atau pembina. Apabila peserta atau pembimbing tidak mengikuti technical meeting, dianggap sudah menyetujui hasil technical meeting. 9. Peserta tidak diperkenankan merubah instrumen lagu. Teknis perlombaan. 1. Saat lomba dilaksanakan secara individu. 2. Peserta menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi. 3. Perlombaan bersifat offline dan diadakan secara langsung di kampus Universitas Muhammadiyah Malang. 4. Lomba diadakan dalam 1 kali babak. 5. Peserta akan maju sesuai dengan nomor urut tampil yang telah ditentukan pada saat technical meeting. 6. Peserta menyanyikan 1 lagu wajib yang telah ditentukan oleh panitia dan 1 lagu pilihan bebas yang ditentukan oleh peserta lomba. 7. Peserta diberi kebebasan menggunakan -1 atau karaoke, serta diperkenankan untuk membawa alat musik. 8. Peserta wajib mengumpulkan teks lagu dan audio -1 atau karaoke vokal dalam bentuk folder 1 minggu sebelum technical meeting pada link Google Drive yang telah disediakan dengan format folder, nama, _lomba, _instansi. 9. Peserta wajib membawa teks yang telah di-print out dan dikumpulkan setelah technical meeting dengan keterangan judul lagu di center oleh nama ditulis di bawah judul dan lirik. 10. Panitia hanya menyediakan mic, sound system, laptop, dan kabel konektor. 11. Setiap peserta diberi waktu untuk tampil selama 10 menit. 12. Waktu tampil dimulai ketika musik mulai dinyalakan. 13. Peserta yang melebihi batas dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan 3 poin. 14. Peserta yang tidak hadir setelah dipanggil oleh panitia sebanyak 3 kali akan ditempatkan di urutan terakhir dan mendapatkan pengurangan nilai 10 poin. Jika melebihi dari batas yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan didiskualifikasi. 15. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 16. Pemenang akan diambil juara 1, 2, dan 3. 17. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib di atas akan diputuskan oleh kebijakan juri, ditentukan sesuai kebutuhan dan kondisi. Judul lagu wajib. Yang pertama, Wana Ma'ak oleh Muhammad As-Sahli. Yang kedua, Rahmatul lil Alamin oleh Maher Zain. Yang ketiga, Nastasbih Lena oleh Maher Zain. Kriteria penilaian. 1. Vokal maksimal 40. 2. Artikulasi maksimal 25, 3. Performa kostum dan tata rias maksimal 20, 4. Penghayatan maksimal 15 dan total 100. NB, apabila terdapat kesamaan nilai maka akan diambil dengan nilai tertinggi di bidang vokal. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, acara selanjutnya yakni tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Peserta, apakah ada yang mau dipertanyakan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengurutan urutan tampil Wina Arabi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengurutan nomor tampil. Yang pertama tampil ialah Aska Afkarina. Selanjutnya, urutan tampil yang kedua adalah Alimah Thoyibah. Selanjutnya, urutan penampilan yang ketiga ada dari Muhammad Adibul Mustafa. Selanjutnya, urutan yang keempat ada Ilsa Dwi. Selanjutnya, urutan tampil yang kelima adalah Berlian Iqlil. Selanjutnya, di urutan yang keenam ada Laila Nur Aminah. Selanjutnya, di urutan yang ketujuh ada Muhammad Khairul. Selanjutnya, di urutan ke-8 ada Ahmad Mi'raj. Selanjutnya, yang terakhir adalah Ertita Lisa. Baik, saya bacakan kembali urutan peserta. Yang pertama adalah Aska Afkarina, yang kedua Alimah Thoyibah, dan yang ketiga M. Adibul Mustafa, yang keempat Ilsa Dwi, yang kelima Berlian Iqlil, yang keenam Laila Nur Aminah, yang ketujuh Muhammad Khairul, yang kedelapan Ahmad Mi'raj, dan yang terakhir Ertita Lisa. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada. Baik, bagi peserta yang mengikuti lomba Wina Arabi, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom karena akan dilanjutkan dengan technical meeting perlombaan Olimpiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, teman-teman, agenda selanjutnya yaitu pengenalan LO dari Lomba Olimpiade. Bagi para LO, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila, LO dari Perlombaan Olimpiade dengan nomor telepon 087 823 053 582. Saya ulangi sekali lagi, 087 823 053 582. Terima kasih. Saya Abdurrahman Alimul Arik, LO dari Perlombaan Olimpiade untuk nomor telepon 0897 9921 900. Saya ulangi sekali lagi untuk nomor telepon 0897 9921 900. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eldiana Tri Ramadhani dari LO Perlombaan Olimpiade dengan nomor telepon 0895 1040 5409. Saya ulangi sekali lagi, 0895 1040 5409. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan juklak juktis dari Lomba Olimpiade. Bagi divisi perlombaan, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja, Olimpiade Bahasa Arab. Deskripsi, Olimpiade Bahasa Arab merupakan olimpiade yang mana menguji siswa atau siswi, santriwan atau santriwati akan keterampilan, serta kemampuan dalam segi kebahasa Araban. Kemudian persyaratan peserta, pertama, perlombaan ini merupakan perlombaan Olimpiade Bahasa Arab dengan kategori peserta siswa atau siswi, SMA atau MA dan sederajat, serta mendapatkan rekomendasi dari sekolah dibuktikan dengan kartu pelajar, jika ada, dan surat rekomendasi dari kepala sekolah terkait. Kemudian peserta adalah perorangan atau individu. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia. Keempat, peserta wajib melakukan pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan. Kelima, peserta wajib memfollow akun Instagram Alep UMM dan mensubscribe channel YouTube Alep UMM dibuktikan dengan upload screenshot buku tersebut saat melakukan pendaftaran. Yang keenam, peserta wajib melengkapi persyaratan pada waktu pendaftaran. 7. Peserta wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan lomba. Kedelapan, setiap peserta mengenakan seragam sesuai sekolah asal pada saat perlombaan. 9. Setiap instansi hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 5 delegasi atau peserta. 10. Peserta wajib mengikuti technical meeting. Apabila peserta tidak mengikuti technical meeting, maka peserta dianggap telah menyetujui seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian, tolong di-scroll lagi. Ya. Ketentuan lombanya. Yang pertama, lomba diadakan dalam 2 babak, babak penyisihan dan final. Peserta wajib mengenakan nomor peserta selama sesi perlombaan berlangsung. Yang ketiga, peserta membawa peralatan lomba masing-masing, yaitu handphone dan headset. Nah, untuk poin ini, untuk handphone, jadi satu orang wajib membawa masing-masing. Kemudian, untuk berjaga-jaga, mungkin nanti di sana akan disambungkan dengan WiFi kampus, tapi untuk berjaga-jaga, harap teman-teman bisa mengisi kuota dengan cukup. Jadi untuk persiapan lombanya. Jadi jangan sampai ketika lomba nanti
ketika wifi-nya tidak bisa menyambung atau ada problem, itu teman-teman sudah siap kuota seperti itu. Untuk headset sendiri tidak mengapa tidak membawa. Nanti kami jelaskan di bentuk soalnya. Kita lanjutkan dahulu. Yang keempat, peserta wajib masuk grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh panitia untuk memudahkan koordinasi antara peserta dan panitia. Yang kelima, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang keenam, pemenang akan diambil juara 1, 2, dan 3 dari poin tertinggi. Teknis perlombaan. Yang pertama, lomba dilaksanakan secara individu. Peserta mengenakan seragam sesuai sekolah asal pada saat perlombaan. Perlombaan bersifat offline dan diadakan secara langsung di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian, peserta akan dibagikan link Google Form 5 menit sebelum perlombaan dimulai. Yang kelima, peserta wajib hadir tepat waktu di ruang perlombaan. Keenam, peserta yang terlambat diperkenankan mengikuti perlombaan tanpa adanya penambahan waktu. Yang ketujuh, maksimal keterlambatan adalah 20 menit. Jika lebih dari itu, diperkenankan mengikuti perlombaan dengan catatan pengurangan nilai. Kedelapan, peserta dilarang membuka tab lain atau aplikasi lain ketika ujian sedang berlangsung. Jadi hanya boleh membuka Google Form yang sudah dibagikan linknya itu. Kesembilan, peserta diwajibkan mengumpulkan screenshot bukti pengerjaan di akhir kuis. Ini untuk berjaga-jaga. Kemudian selanjutnya, tolong di-scroll lagi. Yang ke-10, peserta mengerjakan secara individu dan tidak diperbolehkan browsing atau melakukan kecurangan lainnya. Jika hal tersebut diketahui pihak panitia, peserta akan didiskualifikasi. 11, hasil dinilai dari ketepatan jawaban. 12, peserta yang tidak dapat melanjutkan lomba dikarenakan sakit atau alasan lain hingga lomba berakhir, maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. 13, ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib di atas akan diputuskan oleh kebijakan panitia, ditentukan sesuai kebutuhan dan kondisi. Kemudian materinya. Materinya itu ke bahasa Araban. Kemarin teman-teman juga banyak yang bertanya, apa saja materinya? Nah, jadi dari bahasa Arab ini kita ada 4 sesi soal. Yang pertama fahmul makru, mohon dicatat baik-baik. Yang pertama fahmul makru, kemudian ada al-kitabah, kemudian setelah itu ada al-mufradat dan at-ta'birat, al-mufradat wa ta'birat, yang terakhir ada al-qawaid. Nah, ini yang kemarin bertanya harap dicatat baik-baik. Untuk kenapa tadi headset tidak jadi, karena kita tidak memasukkan soal fahmul masmu'. Maka tidak mengapa untuk tidak membawa headset, tapi handphone pasti wajib dibawa. Kemudian kriteria penilaiannya ketepatan jawaban soal. Saya kembalikan kepada MC. Moderator, silahkan. Terima kasih. Baik, teman-teman. Pembacaan juklak juknis dari lomba olimpiade telah dibacakan. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab bagi para peserta dan para pembimbing. Jika ingin bertanya, dipersilakan. Baik, ini ada yang bertanya dari Nevi. Mohon maaf, Kak, izin bertanya. Bisa diulangi untuk materinya? Baik, saya jawab langsung. Tadi materinya ada 4 sesi. Yang pertama itu fahmul makru. Fahmul makru atau mungkin bisa al-qiraah seperti itu. Fahmul makru. Kemudian yang kedua ada al-kitabah. Yang ketiga ada al-mufradat wa ta'birat. Al-mufradat wa ta'birat. Dan yang terakhir ada al-qawaid. Oh, berarti yang istimewa dihapus ya, Kak? Nggih, nah, ya al-istima dihapus, makanya nggak apa-apa, nggak bawa headset juga nggak apa-apa. Siap-siap, terima kasih, Kak.
Baik, di sini juga ada yang bertanya, apakah HP boleh diganti dengan laptop? Boleh saja, terserah mau bawa handphone, laptop, atau iPad, terserah apa saja, yang penting mendukung untuk melaksanakan perlombaan dan pastinya bisa connect ke internet, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika datang kemudian laptopnya susah connect atau bagaimana, nanti yang rugi juga pesertanya, seperti itu. Jadi boleh saja. Baik, mungkin kami persilakan lagi bagi para pembimbing dan peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, dari Pesantren Ar-Rahman Putri ingin bertanya. Mohon maaf, tidak ada suaranya. Atau mungkin bisa di kolom chat. Baik, pertanyaannya akan saya bacakan, yaitu materi takbirat itu sama seperti insya Arabi. Baik, apakah takbirat itu sama seperti insya Arabi? Mungkin yang dimaksud itu seperti perkataan orang-orang terdahulu ya, orang-orang misal ulama seperti itu. Tapi di sini takbiratnya itu hanya berupa takbirat sehari-hari. Misalnya saya bertanya kaifa haluk, kemudian ana bi khairin, seperti itu saja. Jadi belum sampai ke insya Arabi yang panjang, yang lumayan susah bahasanya. Mungkin ada, namun masih tingkat sesuai dengan tingkat teman-teman, yaitu tingkat SMA. Seperti itu. Apakah ada tanggapan? Oh, baik. Jadi untuk memudahkan teman-teman juga, karena di sini teman-teman itu tingkat SMA, soal-soal juga insya Allah tidak jauh dari apa-apa yang dipelajari di tingkat SMA. Jadi teman-teman tidak perlu takut soalnya terlalu susah atau juga meremehkan soalnya terlalu mudah, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Mungkin sesi tanya jawab kita akhiri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di dalam grup yang sudah di-share oleh panitia. Baik, untuk peserta lomba Olimpiade dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom dikarenakan agenda selanjutnya yaitu technical meeting dari lomba debat.
Baik, teman-teman, acara yang pertama yaitu pengenalan dari LO Lomba Debat. Para LO, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dahlia Hanan, dari LO Debat, nomor telepon 0895 354 25192. Saya ulangi 0895 354 25192. Bismillah, perkenalkan nama saya Balkis Nengkulis Nawati dengan nomor telepon dari LO Debat dengan nomor telepon 0812 9422 3735. Saya ulangi lagi 0812 9422 3735. Sekian. Perkenalkan, nama saya Rizka Oleh Syafara dari LO Perlombaan Debat, nomor telepon 0838 3341 1057. Saya ulangi lagi 0838 3341 1057. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Salma Asyahida Alhaq dari Perlombaan LO Debat, nomor telepon 0853 3458 2885. Saya ulangi sekali lagi, 0853 3458 2885. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muslim Usman dari Perlombaan Lomba Debat. Nomor HP saya 0821 4033 6110. Syukron. Baik, acara berikutnya yaitu pembacaan juklak juknis dari lomba debat. Untuk divisi perlombaan kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penanggung jawab debat bahasa Arab. Di sini saya akan membacakan juklak dan juknis debat bahasa Arab. Debat bahasa Arab
adalah suatu kompetisi kategori mahasiswa untuk mengkolaborasikan pikiran, argumentasi sesuai data yang valid menggunakan bahasa Arab. Dan untuk ketentuan peserta, yang pertama, perlombaan ini merupakan perlombaan debat bahasa Arab dengan kategori peserta mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan scan KTM, kartu tanda mahasiswa, saat melakukan pendaftaran. Nomor 2, peserta bersifat regu atau tim. Nomor 3, peserta wajib mengisi form pendaftaran yang telah disediakan. Yang nomor 4, satu tim terdiri dari 3 anggota. Yang nomor 5, peserta wajib mengikuti technical meeting. Apabila peserta tidak mengikuti technical meeting, maka peserta dianggap telah menyetujui seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Yang ke-7, setiap instansi hanya boleh mengirimkan maksimal 2 tim. Apabila kuota setiap instansi telah terpenuhi, maka panitia berhak menutup pendaftaran bagi instansi tersebut. Untuk teknis perlombaan, yang pertama, pada hari perlombaan, setiap peserta wajib hadir untuk mengisi daftar hadir yang disediakan panitia. Yang kedua, peserta diwajibkan menggunakan pakaian rapi dan tidak diperbolehkan membawa nama instansi selama perlombaan. Yang ketiga, anggota tim tidak boleh digantikan pada setiap babak. Yang keempat, dalam penyampaian argumen tidak diperbolehkan menggunakan ayat Al-Quran, Al-Hadis, maupun usul fiqh. Yang kelima, tim yang lawannya tidak hadir akan melawan tim yang lawannya tidak hadir juga. Jika tidak ada tim yang bersangkutan, maka tim tersebut akan lolos ke babak selanjutnya. Yang keenam, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Waktu mengemukakan argumen: A. Pembicara satu tim-pro, B. Pembicara satu tim kontra, C. Pembicara 2 tim pro, D. Pembicara 2 tim kontra, E. Pembicara 3 tim pro, F. Pembicara 3 tim kontra, G. Tahrif dan tim kontra, H. Tahrif tim pro. Kedua, pada setiap babak, peserta diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan argumen pada babak penyisian, 5 menit untuk penyisian gugur, 5 menit untuk babak penyisian poin, 5 menit semifinal, dan 6 menit untuk babak final. 3. Durasi menyampaikan tahdits atau kesimpulan hanya dilakukan pada babak penyisian gugur, penyisian poin, semifinal, dan final dengan durasi 3 menit. Yang keempat, pembicara 3 dari masing-masing tim tidak diperbolehkan untuk menyampaikan tahdits. Untuk mudahola tidak diperbolehkan disampaikan pada saat A. 1 menit pertama dalam setiap babak, B. 1 menit terakhir dalam setiap babak, C. Tanggahan disampaikan tidak lebih dari 15 detik, D. Peserta diperbolehkan untuk menerima atau menolak tanggahan. Hal ini akan mempengaruhi poin peserta dan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan tanggahan maksimal 2 kali setiap pembicara secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Talhis 1. Durasi penyampaian tahlid atau kesimpulan hanya dilakukan pada babak penyisian gugur, penyisian poin, semifinal, dan final dengan durasi 3 menit. Yang kedua, pembicara 3 dari masing-masing tim tidak diperbolehkan untuk menyampaikan talhis. Format kompetisi. 1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum lomba dimulai. 2. Peserta yang terlambat hadir 15 menit dari waktu yang telah ditentukan akan ditempatkan urutan terakhir yang berlaku pengurangan nilai. Jika tidak hadir, akan didiskualifikasikan. 3. Peserta yang membatal keikutsertaannya
wajib menginformasikan ke panitia maksimal H-1 sebelum technical meeting. 4. Babak pengisian gugur. Babak pengisian terdiri dari 2 putaran. B. Lawan tanding urutan peserta, mosi dan kelompok pro atau kontra ditentukan saat tiki. C. Babak ini akan menghasilkan 12 tim yang lolos ke babak pengisian poin. D. Hasil babak pengisian menggunakan sistem gugur. 5. Babak pengisian poin. A. Peserta akan diundi oleh panitia untuk menentukan lawan tanding, urutan tampil, dan mosi pada malam hari sebelum lomba dimulai. B. Kelompok pro dan kontra ditentukan pada malam hari sebelum lomba dimulai. C. Tim yang lolos ke babak selanjutnya akan diumumkan oleh panitia setelah sesi perdebatan dengan sistem poin tertinggi. D. Babak ini akan menghasilkan 4 tim. Enam, babak semifinal, A. Peserta akan diundi oleh panitia untuk menentukan lawan tanding, urutan tampil, dan mosi pada malam hari sebelum lomba dimulai. B. Tim yang lolos ke babak selanjutnya akan diumumkan oleh panitia setelah sesi perdebatan dengan sistem nilai tertinggi dari 4 tim. C. Babak ini akan menghasilkan 2 tim. D. Juara ketiga ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari 2 tim yang gugur di semifinal. 7. Babak final. A. Pada babak final, mosi ditentukan langsung oleh Dewan Juri. B. Penentuan kelompok pro dan kontra ditentukan 45 menit sebelum perlombaan dimulai. C. Babak ini akan menghasilkan juara 1 dan 2. D. Pemenang lomba akan diumumkan pada saat penutupan. Pelanggaran. A. Peserta yang datang terlambat akan dikenakan pengurangan 2 poin dan ditempatkan di urutan terakhir. B. Mutakalim yang berbicara melebihi batas waktu telah ditentukan akan dikenakan pengurangan 1 poin per 10 detik. Hitungan bel. A. Bel pertama sebagai tanda dimulainya lomba. B. Bel 1 kali, tanda memasuki menit kedua dan diperbolehkan memberi mudakhalah. C. Bel kedua, bel 2 kali, tanda memasuki menit keempat, di mana ditutupnya waktu penyampaian mudakhalah. D. Bel 3 kali sebagai tanda waktu penyampaian sudah berakhir. E. Apabila melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, panitia akan memberi isyarat. Kriteria penilaian. Yang pertama, isi. Meliputi substansi debat, argumen, bukti-bukti yang disajikan, dan penalaran logis itu nilainya 50. Yang kedua, retorika dan adab meliputi gaya penyampaian, keahlian persuasi, dan etika ketika penyampaian serta menyangga argumen itu 30. Yang ketiga, ketepatan bahasa meliputi sesuai dengan kaidah gramatika bahasa Arab itu nilainya 20. Oke, di sini untuk mosi debat bahasa Arab sendiri sudah kita bagi per tahap, per babak, dari babak penyisian, kemudian babak 12 besar, kemudian semifinal dan final. Di sini kita udah masuk, alhamdulillah ada 6 tim yang udah daftar dan insya Allah kita masuk ke babak 12 besar. Yang mana babak 12 besar ini itu terdiri dari 6 tim dan 6 tim nanti kita ambil 4 nilai yang terbesar yang nantinya akan masuk ke semifinal. Dan untuk mosi debat bahasa Arabnya, saya hadal majelis bi fardi uqubat li adam fil qidayati jinaiyati lil anfi al jins diddul qas. Dewan ini akan menjatuhkan hukuman mati dalam kasus pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Mungkin peserta debat bahasa Arab bisa memfoto dari mosi debat bahasa Arab. Saya beri waktu 1 menit.
Terima kasih. Sekarang kita masuk ke penentuan lawan dari setiap unit. Di sini terdapat 6 tim yang habis ini. Di sini ada 6 tim yang daftar di BBO Nuja, kemudian BSA Win Suka B, BSA Win Suka A, BSA Win Malang, AMC BBA Win Wali Songo, kemudian Eljidal BSA Win Malang. Nanti kita spin untuk mempertemukan lawan satu sama lain. BSA Win Suka B akan melawan BSA Win Suka A. Kemudian Eljidal BSA Win Malang akan bertemu El-Quds PBA Unuja. Spina ya. HMC BBA Win Wali Songo akan bertemu otomatis BSA Win Malang. Oke, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama BSA Win Suka B akan bertemu BSA Win Suka A. Kemudian Eljidal BSA Win Malang akan bertemu PBA Unuja. Kemudian HMC PBA Win Wali Songo akan bertemu BSA Win Malang. Kemudian kita menentukan di sini tadi kloter pertama BSA Win Suka B, BSA Win Suka Malang. Di sini kita kloter untuk menentukan hak mereka yang memilih pro dan kontra. Oke. Berarti BSA Win Suka B ini nanti kita akan pilihkan pro atau kontra lewat speed ini. Dan otomatis nanti BSA Win Suka A akan mengikuti pro atau kontra. Untuk BSA Win Suka B mendapatkan kontra. Otomatis BSA Win Suka A akan mendapatkan pro. PBA.
Elvita. Fidel berarti memiliki hak untuk pro atau kontra. Fidel pro. Dan otomatis PBA Unija mendapatkan kontra. HMC PBA Uin Wali Songo memiliki hak untuk memilih pro atau kontra lewat speak. PBA Uin Wali Songo mendapatkan pro dan BSA Uin Malang mendapatkan kontra. Oke, saya kembalikan ke MC. Baik, teman-teman, tadi sudah diadakan Sphinx dan sudah dibacakan juklak juknis dari lomba debat. Setelah ini yaitu sesi tanya jawab bagi peserta dan pembimbing dipersilakan untuk bertanya. Baik, kami ulangi sekali lagi bagi para peserta dan pembimbing, jika ada yang bertanya dipersilakan. Kami ulangi sekali lagi, jika ada yang bertanya bagi para peserta dan pembimbing, kami persilakan.
Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami akan lanjut kepada agenda selanjutnya, yaitu penutup. Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu penutup. Kami dari panitia mohon maaf jika kami ada salah kata maupun salah penjelasan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi teman-teman, kami tunggu kedatangan di Malang, semangat belajarnya dan semangat untuk berlombanya. Semoga sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Izin bertanya? Iya, baik. Izin bertanya sebentar. Untuk rundown acaranya besok bagaimana ya? Jadwal acara lombanya per lomba? Baik. Tanggal-tanggalnya? Baik, nanti mungkin dari panitia setelah ini akan dikirim melalui WhatsApp. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Ini ada yang bertanya? Sebelum salam mungkin ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.